Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Amalia Muas dengan NIM 21030550261. Kelas A, Prodi Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang analisis faktor dan penyebab kejadian stunting pada balita usia 0 sampai 59 bulan. Nama penulis jurnal ini adalah Indah Syafitri Nasution dan Susilawati. Tahun terbit tahun 2020, volume dan halaman volume 1 nomor 2 halaman 84 sampai 87. Pendahuluan. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) melaporkan prevalensi anak penderita stunting usia di bawah 5 tahun atau balita di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Prevalensinya mencapai 31,8% pada tahun 2020. Menurut WHO, kelompok balita adalah 0 sampai 60 bulan, sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, usia balita digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan bayi 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, golongan batita 2 sampai 3 tahun. Dan yang terakhir, golongan prasekolah, lebih dari 3 sampai 5 tahun. Balita adalah anak yang memiliki usia mulai dari 0 sampai 59 bulan, di mana pada masa ini, balita sangat memerlukan gizi yang baik dan cukup untuk tumbuh dan berkembang dalam jumlah yang lebih banyak. Stunting merupakan kondisi kronis di mana penderita kekurangan gizi sejak dari dalam kandungan hingga dilahirkan sampai usia 59 bulan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan stunting pada anak usia balita, di mana faktor-faktor penyebab stunting terbagi menjadi dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung di mana ibu mengalami kekurangan nutrisi, kehamilan preterm, pemberian makanan yang tidak optimal, tidak ASI eksklusif, dan infeksi. Sedangkan untuk faktor yang tidak langsung terjadi karena pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan sanitasi lingkungan menurut WHO 2016. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa faktor penyebab dari kejadian stunting ini terjadi sejak kehamilan akibat dari kurangnya nutrisi pada masa kehamilan tersebut. Inisiasi menyusui dini kurang dari 1 jam kelahiran maupun tidak sama sekali, pemberian ASI yang terhenti kurang lebih 6 bulan dan frekuensi menyusui tidak cukup lama, serta pemberian makanan pendamping ASI kurang lebih dari 6 sampai 12 bulan. Dan makanan yang diberikan tidak bervariasi dengan frekuensi dan tekstur yang tidak sesuai dengan usia. Anggraini DKK 2021. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab yang sering terjadi pada insiden stunting pada balita usia 0 sampai 59 bulan yang seringkali terjadi tanpa sadar oleh bunda dan serta keluarga. Di sini, peneliti memilih judul analisis faktor penyebab kejadian stunting pada balita. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini merupakan metode studi literatur dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif, di mana peneliti memakai rancangan tinjauan sistematik review, yaitu dengan melakukan pencarian artikel jurnal pada database Google Scholar dengan kata kunci yang pertama stunting, yang kedua usia 0 sampai 59 bulan dengan custom range tahun 2017 sampai tahun 2022. Kriteria inklusi penulis untuk memilih jurnal adalah yang pertama, penelitian yang diambil masih di Indonesia. Yang kedua, penelitian dilakukan pada balita usia 0 sampai 59 bulan. Yang ketiga, variabel yang diteliti terdiri dari gizi, pengetahuan ibu, sanitasi lingkungan, pendidikan ibu, tingkat pendapatan keluarga, dan pola asuh. Kemudian, penulis memilih hanya 3 artikel jurnal yang akan direview dengan pertimbangan efisiensi waktu. Screening berdasarkan
screening berdasarkan kriteria inklusi yang tertera, yang menghasilkan inklusi dan full text sebanyak 3 jurnal. Dari hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya stunting pada balita usia 0 sampai 59 bulan, yaitu yang pertama status gizi, yang kedua berat badan lahir rendah, tingkat pendidikan ibu, tingkat pendapatan keluarga, dan keragaman pangan. Kemudian, penulis memperoleh data yang menunjukkan variabel-variabel yang berhubungan secara signifikan, P sama dengan kurang dari 0,05 dengan kejadian stunting untuk balita pada usia 0 sampai 59 bulan. Adapun tabel tersebut dapat kita lihat pada tabel ini. Yang pertama, penulisnya pada jurnal pertama, penulis Gladys Apriliana dan Sandra Fikawati. Variabel-variabel yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 0 sampai 59 bulan pada jurnal yang pertama, yaitu berat badan lahir dengan 0,047 p value. Yang kedua, tingkat pendidikan ibu kurang dari 0,001 p value. Yang ketiga, tingkat pendapatan keluarga 0,001 p value. Pada jurnal kedua yang ditulis oleh Ade Tika Herawati, Siti Jundia, dan Nunung Nur Hasanah. Variabel-variabel yang berhubungan kejadian stunting pada anak usia 0 sampai 59 bulan pada jurnal yang kedua, yaitu yang pertama status gizi dengan nilai 0,001 p value, yang kedua berat badan lahir dengan nilai 0,004 p value. Yang ketiga ada tingkat pendapatan keluarga dengan nilai 0,001 p value. Dan yang keempat ada pemberian ASI dengan nilai 0,023 p value. Dan pada jurnal kedua yang ditulis oleh Nina Fetiana, Daniel Ginting, dan Suharia, terdapat variabel yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 0 sampai 59 bulan, yaitu keragaman pangan dengan nilai 0,017 p value. Pembahasan pertama. Jurnal pertama dengan judul Analisis Faktor-Faktor Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Balita 0 sampai 59 di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. Pada jurnal ini terdapat variabel-variabel yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 0 sampai 59 bulan. Pada jurnal ini diantaranya yaitu yang pertama berat badan lahir dengan jumlah 0,047, yang kedua tingkat pendidikan ibu dengan jumlah kurang dari 0,01 p value, dan yang terakhir tingkat pendapatan keluarga dengan nilai 0,01 p value. Jurnal kedua dengan judul Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita di Desa Nagarawangi, Wilayah Kerja Puskesmas Rancakalong, Kabupaten Sumedang tahun 2019. Pada jurnal ini terdapat variabel-variabel yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 0 sampai 59 bulan. Pada jurnal ini yaitu yang pertama ada status gizi dengan nilai 0,001 p value, yang kedua ada berat badan lahir 0,004 p value, yang berikutnya ada tingkat pendapatan keluarga dengan nilai 0,011 p value, dan terakhir ada pemberian ASI dengan nilai 0,023 p value. Jurnal ketiga dengan judul Ketahanan Pangan Rumah Tangga Balita 0 sampai 59 bulan di Desa Prioritas Stunting. Pada jurnal ini terdapat variabel-variabel yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 0 sampai 59 bulan, yaitu keragaman pangan dengan jumlah 0,017 p value. Pembahasan yang kedua. Yang pertama ada berat badan lahir rendah. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji regresi logistik menunjukkan p value sama dengan 0,047. Hal ini berarti faktor risiko berat badan lahir kurang juga memiliki pengaruh terhadap stunting di Indonesia. Hal ini berarti faktor risiko berat badan lahir kurang dari 2.500 gram juga memiliki pengaruh terhadap stunting di Indonesia. Menurut hasil
yang didapatkan dengan nilai 0,047 p-value lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara BBLR dengan kejadian stunting pada balita. Yang kedua, ada tingkat pendidikan ibu. Faktor risiko ibu yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar memiliki p-value sama dengan kurang dari 0,001. Hal ini berarti faktor risiko ibu yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar memiliki pengaruh terhadap kejadian stunting pada balita di Indonesia. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa nilai ODDS ratio untuk balita dengan berat badan kurang dari 2.500 gram adalah 1,67 atau sama dengan 95%. Hal ini berarti bahwa balita dengan ibu yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar memiliki risiko mengalami stunting sebesar 1,67 kali dibandingkan ibu yang menyelesaikan sekolah menengah atas. Dapat disimpulkan bahwa nilai p-value kurang dari 0,001 memiliki hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian stunting pada balita. Yang ketiga, ada tingkat pendapatan keluarga. Dapat diketahui bahwa pendapatan keluarga sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak karena pertumbuhan ada berkat makanan dan gizi yang sehat yang terkadang tidak bisa terpenuhi oleh beberapa keluarga. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa hasil misli ODDS ratio untuk balita pada rumah tangga dengan kuintil pendapatan terendah sebesar 95%. Hal ini berarti bahwa balita pada rumah tangga kuintil pendapatan terendah memiliki risiko mengalami stunting sebesar 2,30 kali. Pendapatan keluarga ini sangat berpengaruh, yang dapat disimpulkan pada tingkat pendapatan keluarga bahwa pada nilai p-value 0,001 memiliki hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada balita. Lanjutannya, pembahasan berikutnya. Nomor 4, pemberian ASI. Salah satu cara agar kita dapat mencegah terjadinya stunting menurut WHO dan UNICEF adalah pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. Bayi yang tidak mendapatkan ASI dengan cukup berarti memiliki asupan gizi yang kurang baik dan dapat menyebabkan kekurangan gizi yang mana akhirnya menderita stunting di usia balita. ODDS ratio pemberian ASI yaitu p-value sama dengan 0,23, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI dengan kejadian stunting pada balita. Yang terakhir ada keragaman pangan. Keragaman pangan merupakan gambaran dari kualitas makanan yang dikonsumsi oleh balita. Balita yang tidak mempunyai asupan makanan beragam memiliki resiko 3.213 kali untuk menderita stunting dibandingkan dengan balita yang mempunyai asupan pangan yang beragam. Pada hasil keragaman pangan ditemukan nilai 0,017 yang dapat disimpulkan bahwa kejadian keragaman pangan dengan kejadian faktor risiko penyebab stunting balita mengalami hubungan yang sangat signifikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil penelitian pada jurnal ini terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan. Di antaranya seperti status gizi, berat badan lahir rendah, tingkat pendidikan ibu, tingkat pendapatan keluarga, dan keragaman pangan. Tetapi, bukan hanya faktor di atas yang dapat mengakibatkan kejadian stunting pada balita, tetapi masih terdapat beberapa hal lain juga yang bisa saja mengakibatkan kejadian stunting pada balita. Saran, bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih lanjut dan analisis yang lebih mendalam dengan menyertakan variabel lain,
agar pembaca lebih tahu tentang faktor apa saja yang berkaitan dengan kejadian stunting. Thank you for attention. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya Isra Amalia Muas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.